anak-anak, perkenalkan saya Ibu Sari. Mungkin sudah pada ada yang tahu juga ya. Hari ini saya akan mengajar tentang otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan di kelas 12 ini ya. Seperti kita ketahui, saat ini kita belum bisa mengadakan tatap muka karena masih diberlakukannya PPKM. Jadi mohon anak-anak semua untuk dapat mengikuti materi ini melalui daring ya. Kemudian kita mulai dengan otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Bisa kalian lihat di buku itu, di modul 1 ada tentang regulasi bidang dan kegiatan keprotokolan. Kemudian masuk ke dalam ruang lingkup keprotokolan. Dan definisi keprotokolan itu adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa. Berikut definisi keprotokolan menurut beberapa ahli. Di sini ada Bapak Mulyono, Satrio Wuryanto, Zulkarnain Nasution, dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Kemudian ada juga menurut buku panduan lengkap dalam dunia diplomatik dan sosial, dan terakhir menurut Ensiklopedia Britannica tahun 1962. Kalian bisa lihat penjelasannya di buku ya. Kemudian kita pindah beralih kepada tugas. Karena tugas pokok ini tidak mudah, maka sebaiknya dalam memilih petugas protokol itu harus ada syaratnya. Itu salah satu ada beberapa syaratnya ya, yaitu pengetahuan dan pengalaman luas terutama dalam hubungan antar manusia. Kemudian mempunyai mental yang kuat dan berkepribadian tangguh, terampil dan cekatan untuk mengatasi situasi. Kemudian mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat. Kemudian sangat peka terhadap setiap permasalahan yang timbul. Kemudian sangat memahami perasaan orang lain, pandai membawa diri dan selalu mawas diri, berpenampilan menarik itu harus wajib, berbahasa dengan tekanan yang baik juga harus wajib, pandai berbusana dengan berbagai suasana. Jadi jangan sampai saltum ya, atau salah kostum untuk menghadiri suatu upacara, apalagi keprotokolan. Itu acara resmi sekali. Kemudian memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur manajemen. Terakhir, menguasai istilah-istilah baru dan bahasa asing. Nah, seorang petugas protokol ini harus up to date atau mengetahui secara detail apapun info yang sedang berlangsung atau sedang berkembang saat ini. Seperti itu ya. Kemudian tugas-tugas protokol itu apa aja sih? Itu pertama, menyusun daftar tamu dengan segala tingkatannya. Kemudian menyusun atau membuat undangan, mengatur lokasi dan kelengkapan acara atau upacara, terutama menyusun acara. Kemudian menyiapkan lokasi dan kelengkapan acara atau upacara, mengusahakan kenyamanan suasana atau tempat bagi yang diundang. Kemudian membagi tugas. Di Indonesia, sejarah protokol itu kita bisa lihat di buku. Itu dalam Rakernas Protokol tanggal 9 sampai 9 Maret 2004 di Jakarta telah disepakati bahwa
Keprotokolan adalah norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, yaitu serangkaian aturan dalam upacara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Kemudian ada istilah-istilah dalam keprotokolan, yaitu acara kenegaraan. Sudah pada tahun ya, acara kenegaraan itu seperti apa, kayak misalnya upacara 17-an di TV. Nah, itu salah satu contoh dari acara kenegaraan. Acara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintahan, tamu negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat protokol, kedudukan keprotokolan, dan tokoh masyarakat. Sudah pasti pada tahu ya kalian tentang istilah-istilah ini. Kemudian tokoh masyarakat itu terdiri dari tokoh masyarakat nasional dan tokoh masyarakat daerah. Nah, tokoh masyarakat nasional itu siapa aja sih yang termasuk? Yang pertama adalah mantan presiden atau wapresnya. Kemudian perintis pergerakan kemerdekaan atau kebangsaan. Kemudian ada ketua umum parpol, ketua umum MUI, ketua presiden wali-wali gereja, ketua Perserikatan Gereja Indonesia, ketua Perisada Dharma Hindu, pemuka perwalian umat Buddha Indonesia, dan terakhir pemimpin organisasi masyarakat, agama, atau pemuda tingkat nasional. Kemudian tokoh masyarakat daerah itu terdiri dari ketua parpol, pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh lain yang ditentukan oleh daerah masing-masing. Kemudian asas dan tujuan keprotokolan. Yang termasuk asas-asas itu ada 4, yaitu asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, dan asas fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengawasan, fungsi pengordinasian, fungsi pengembangan keputusan. Kemudian ada pendekatan keprotokolan, yaitu ada 3. The leadership approach, yaitu terdiri dari 4 bagian. The trade approach, the behavioral approach, the contingency approach, dan pendekatan terpadu. Kalian bisa nanti lihat penjelasannya di buku. Kemudian yang kedua ada the management approach, atau prinsip manajemen adalah untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan pekerjaan, sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional, menekankan prinsip efisiensi. Kemudian yang ketiga ada the etiquette approach, itu terbagi menjadi 3, yaitu etiket adalah aturan sopan santun di pergaulan, dan kedua itu etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Ketiga, sikap yang tercermin, yaitu meliputi attitude to behave, attitude to personify, dan attitude to life. Seperti itu. Hari ini kita sudahi dulu untuk materinya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya di Google Form yang sudah dibagikan linknya nanti. Dengan selalu prokesnya, kurangi mobilitas di luar, jangan lupa diisi absen dan tugasnya. Saya harap kalian bisa mematuhi dalam tata cara pengajaran saat PPKN seperti sekarang ini ya, karena nilai kalian juga akan mempengaruhi nantinya untuk memenuhi standarisasi kenaikan kelas nanti. Baik anak-anak, saya sudahi dulu untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.